Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran kepada ketua kelas silakan pimpin doa yang terlebih dahulu, Nak. Sebelum pembelajaran yang kita berdoa dulu. Terima kasih Fadil. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar matematika hari ini? Siap, Bu. Oke, sampahnya bagaimana, Nak? Apakah di sekelilingnya sudah bersih? Sudah, Bu. Alat tulisnya dan bukunya? Sudah siap, Bu. Oke, duduknya juga sudah rapi ya. Oke, ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Perbandingan senilai. Ya, sudah ada ibu tampilkan, yaitu perbandingan senilai. Tapi sebelum masuk ke materi itu, ibu ingin mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Nah, misal nih, ibu memiliki 1 meter tali dan 20 cm tali. Nah, itu tuh berapa perbandingannya, Nak? 1 meter tali dan 20 cm tali. Ayo, ada ingat lagi pembelajaran sebelumnya? Satu meter tali dengan 20 cm yang ibu punya, berapa perbandingannya? 5 meter. Ibu 5/1. Ya, benar Gina. Bagaimana cara mencarinya itu, Nak? 5/1? Pertama kita ubah dulu 1 meter menjadi sentimeter, Bu. Ya, Lalu satuannya diperoleh 1 cm. Terbandingkan dengan 20 cm. Jadi 1 cm banding 20 cm 1 meter 5/1. Ya, jadi betul tadi katakan Gina. Beri aplaus dulu untuk Gina. Nah, di sini coba Ananda berikan contoh kepada ibu perbandingan yang ekuivalen dengan 5/1 tadi. Bu, Ya, Mayang, boleh? 50/10. Ya, betul. Ayo anak-anak yang lainnya. 10/2, Bu. Ah, ya, betul Cindy. Lagi? 25 Ya, betul. Oke, berarti anak-anak ibu masih ingat ya materi kemarin nih. Nah, anak-anak ibu pernah nggak diajak sama mamanya atau ibunya ke pasar? Nah, misal mamanya di pasar mau membeli 2 kilo ayam. Nah, pasti kan ke toko orang yang menjual ayam. Nah, setibanya di tempat orang yang menjual ayam itu, apa sih hal yang pertama kali dilakukan oleh orang tua kita? Menawarkan, Bu. Nah, iya, tanya harganya gitu kan. Nah, terus habis ditanyain harganya bagaimana? Menawar. Nah, dia menawar. Nah, loh, kenapa kok orang tua kita menawar itu? biar dapat uang. Tapi kalau penjualnya nggak mau ditawar bagaimana? Nggak jadi beli, Bu. Ditinggal biasanya kan, terus orang tua kita pergi lagi kan. Nah, kenapa orang tua kita pergi lagi tuh, pindah ke toko yang lain? Cari yang lebih murah. Nah, iya, kita mencari harga yang lebih murah. Nah, itu adalah salah satu aktivitas pemanfaatan perbandingan ini. Nah, karena tadi kita akan membandingkan kan antara penjual satu dengan penjual lainnya, yang mana ayam yang kita butuhkan itu sama, tapi kira-kira kita mendapatkan harga yang lebih mahal atau yang lebih murah. Seperti itu kan? Nah, itu adalah manfaat kita belajar perbandingan ini. Oke, Anda pasti tertarik kan mempelajari ini? Tarik, Bu. Oke. Ibu mempunyai sedikit muhasabah atau pengingat lah kepada diri kita nih. Ini ada Imam Syafi'i berkata, Maya boleh dibacakan, Nak? Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Nah, tuh anak-anak semua. Jadi tidak apa-apa kita bersakit-sakit dulu sekarang dalam belajar. Tapi keesokan harinya kita menjadi banyak mengetahui ilmu pengetahuan. Nah, tidak ada ilmu itu yang sia-sia. Mungkin sekarang ilmu itu tidak kita gunakan, tetapi besok atau suatu saat nanti ilmu itu akan bermanfaat untuk kita. Ya,
Nah, jadi udah semangat belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke, fokus ya belajar hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi perbandingan langsung nilai, yang dimana capaian pembelajaran Ananda di akhir fase D, Ananda semua mampu menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, yaitu skala, proporsi atau perbandingan, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama-sama. Yang pertama, Ananda mampu menentukan nilai dari perbandingan senilai melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu Ananda semua dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai melalui diskusi kelompok dengan benar. Nah, jadi nanti pembelajaran kita yaitu ada diskusi kelompok. Nah, Ibu mempunyai 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, dan terakhir itu penilaian pengetahuan. Nah, penilaian sikap ini Ibu melihat sikap Ananda, bagaimana keaktifannya, bagaimana kebersihannya, bagaimana kesopanannya. Nah, kalau penilaian keterampilan, Alicia. Nah, kalau penilaian keterampilan itu Ibu menilai bagaimana Ananda tuh presentasi di depan kelas dan bagaimana pengerjaan LKPD-nya. Nah, kalau penilaian pengetahuan itu nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan Ananda kuis. Nah, kuis ini dikerjakan secara individu. Nah, Ibu mempunyai sebuah permasalahan nih. Boleh salah satu perwakilan yang membacakan masalahnya? Fadil deh, Ibu mau Fadil. Seorang pekerja permanen biji sawit dan memiliki pekerjaan memanen biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar 34.000 setiap 2 karung biji sawit yang terkumpul. A. Berapa upah yang diterima pekerja sawit jika ia dapat mengumpulkan 20 karung biji sawit? B. Jika ia ingin mendapatkan upah 309.000, maka berapa karung biji sawit yang harus dikumpulkan? Oke, terima kasih ya Fadil. Baik, gambar apa yang Anda lihat di sini? Orang. Buat sawit kan? Nah, coba bayangkan Ananda bekerja sebagai pemanen sawit. Bayangkan saja dulu ya, bekerja sebagai pemanen sawit. Nah, Ananda itu diberi upah sebesar 34.000 jika dia mengumpulkan 2 karung biji sawit. Nah, pertanyaan Ibu nih, jika karung yang Ananda kumpulkan itu selalu bertambah, nah bagaimana cara kita menentukan jumlah upah yang kita peroleh? Kan awalnya Ananda tuh mengumpulkan karung misalnya 2 karung biji sawit nih. Misalnya besoknya itu ada 6 karung, besoknya lagi 20 karung, besoknya lagi 30 karung, atau bahkan sampai 50 karung. Nah, bagaimana cara Ananda menentukan jumlah upahnya itu? Iya, Mayang? Kalau lebih banyak berarti lebih banyak uangnya juga kan, Bu? Ya betul Maya, kalau lebih banyak karung biji sawitnya bakal lebih banyak juga upahnya. Tapi bagaimana cara pastinya kita menentukan jumlah upahnya itu? Mungkin kita tambahkan 34.000. Ya terus? Bu, Ya Gina? tapi kalau karungnya banyak kita harus nambah terus Bu, kayaknya bakal lama banget. Nah itu dia, kalau kita menambah satu persatu itu kan bakal lama kan anak-anak, memakan waktu. Nah bagaimana cara kita menentukan upahnya itu yang lebih cepat gitu? Ada nggak cara lain yang lebih cepat supaya kita tahu langsung nih berapa upah yang diperoleh orang itu? Bu, Iya Icin? mungkin dikali Bu, tapi dikali berapa ya Bu? Nah, cobalah Ananda pikirkan lagi bagaimana cara yang lebih sederhana gitu menentukan upahnya ini. Bu, kalau 4 karung tadi saya coba hitung dengan menambahkan 34.000 buah kali itu, tapi kalau lebih banyaknya gimana, Bu? Nah iya, kalau misalnya 100 karung gitu kan, nggak mungkin kan Maya menambahkan 34.000 tuh sampai 100 kali kayak gitu, lama kita karena Ya, memakan waktu itu kan. Nah, pastilah ada cara lain gitu yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk menentukan jumlah upahnya itu. Bu, Ya Put? kalau misalkan kan itu 12 karung,
Nah, setiap 2 karung misalnya 34.000. Bagaimana kalau 12 dibagi 2, Bu? Terus baru dikalikan sama 34? 12 dibagi 2, Iya, Bu. terus Dikalikan 34. eh 12 dibagi 2, habis itu Dikalikan 24.000. 34.000. 12 dibagi 2, habis itu dikali 34.000. Nah, kira-kira apa tidak terbalik itu kalau kita 12 bagi 2? Dikali 34.000. Jadi 204.000. Apa ya caranya seperti itu, Nak? Nggak tahu, Bu. Nebak-nebak, Bu. Tapi bagaimana kalau misalnya 2 dibagi 12 baru dikali dengan 34.000? Nah, harganya itu baru yang itu ditanyakan. 2 bagi 12. Nah, baik, karena ini masih bingung kan Anda bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, permasalahan ini dikerjakan pada LKPD yang telah Ibu buat. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, permasalahan ini akan dikerjakan di LKPD. Nah, LKPD ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti Ananda berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Untuk pembagian kelompoknya itu sama dengan pertemuan sebelumnya, yang di depan kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di belakang adalah kelompok 3. Oke, paham semuanya mengenai pengerjaan LKPD ini? Paham. Oh iya, nanti jawaban LKPD ini dituliskan di karton. Oke? Baik, Bu. Kenapa Fadil? Sakit? Sahur kata Fadil. Jawabannya ditulis di kertas karton itu ya, Nak? Iya. Pakai pena aja. Ibu beri waktu 3 hari. Gue beri waktu 3 hari. Tulis di karton jawabannya ya, Nak. Pakai pena saja ya. Kelompok apa dia lakukan? Ini yang A, yang B, dan yang B. Gimana Fadil? Ada kenalan? Fadil? Tidak. Yang ini, Bu. Atau apa aja? Ini, Bu. Ya.
tiga. Fadil, Fadil tidur Bu. peringatan kedua. Kalau Fadil punya kebun sawit di rumahnya. Orang tua ada Bu. Fadil yang mana? Tapi agak lebih beda lagi anak dan kelihatan sampai ke depan. Aisyah tak ada kerja ya? Ada. Ayo, waktunya tinggal 4 menit lagi. Kurang nilai kelompok Aisyah nanti ya. Aisyah aja. Aisyah aja. Ini boleh disingkat. Tadi kok kurang nilai kelompok tadi macam-macam penanganan. Sambungkan aja dari sini. Grafiknya sambungkan aja dari sini. Dia buat ini. Ayo nak, tinggal 2 menit lagi. Bisa.
Gimana? Sudah siap? Bisa tadi Bu. Oke. Ibu tunggu ya. Iya, Bu. Langsung bergabung ya Maya. Langsung bergabung diskusi sama kelompoknya. Ada. Udah Fadil, kelompok 1 bagaimana? Aisyah, benar ya ini peringatan terakhir. Mana grafiknya? Kelompok 1 udah? Kelompok 2 ya dikit lagi ya. Banyak lagi. Oke, semuanya sudah selesai ya. Belum, Bu. Ya, untuk pemadanan KPD-nya sudah habis. Nah, karena tadi Anda sudah berpikir nih bagaimana pengerjaan LKPD, menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang kita refreshing dulu, bermain sebentar. Mau bermain semuanya? Mau. Nah, permainan Ibu namanya bernyanyi gembira. Nah, sebelumnya sudah hafal semuanya lagu Potong Bebek Angsa? Yuk, coba kita tes dulu nyanyi itu dulu kita ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali. Ayo semuanya. Dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kanan, Sorong ke kanan. La 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 la. Nah, nanti Ibu bagi 3. Yang baris ini dia bilangnya wak 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 wak. Nah, barisan di tengah ini bilangnya wek 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 wek. Nah, yang di tepi baris Fadil yang ulang bilangnya wuk 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 wuk. Oke? Paham semuanya? paham Bu. Paham? Paham? Maya paham? Paham Bu. Oke. Mulai lagi nih. Mulai. 1, 2, 3. Wak 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 wak. wuk 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 wuk. Ya. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Ayo lebih keras. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Oke, berarti yang konsentrasi ya semuanya. Oke, bagaimana perasaannya setelah kita bermain? Oke, berarti refreshing lah sebentar kan setelah mengerjakan KPD itu. Nah, setelah refreshing kita presentasi. Ibu akan menunjuk salah satu kelompok. Ibu ingin kelompok 2 yang presentasi. Semuanya. Perwakilannya aja deh. Sini. Ya. Baca.
Baik, kelompok yang tidak presentasi disimak temannya yang di depan ya. Ya Bu. Oke, silakan mulai sendiri. Jadi masalahnya tadi yaitu seorang pekerja tadi ini. Untuk pertanyaan yang A, banyak karung biji sawit. Kalau 2 karung berarti upahnya 34.000. Kalau 12 karung itu kita misalkan upahnya X. Nah dari sini kita peroleh bentuk seperti ini. 2/12 sama dengan 34.000 per X. Kemudian X sama dengan 34.000 dikali 6. X sama dengan 204.000. Jadi banyak upah yang diterima pekerja sawit tersebut adalah 204.000. Bagaimana kelompok yang lain? Sama jawabannya? Sama. Untuk yang B, banyak karung sawitnya 2, maka upahnya 34.000. Jika banyak karung sawitnya X, maka upahnya 306.000. Ini tabel ini kita jadikan sebagai bentuk 2 per X sama dengan 34.000 per 306.000. Kemudian kita peroleh 34.000 X, ini ada X nya Bu, tapi ketinggalan Bu, sama dengan 612.000. Kemudian kita peroleh X nya sama dengan 18. Jadi ketika upah 306.000 itu karung sawitnya ada 18 buah. Oke, kelompok yang lain 1 dan 3, bagaimana jawabannya? Silakan di sini. Selanjutnya untuk banyak karungnya 1 upahnya 17.000, 2 upahnya 34.000, 3 karung upahnya 51.000, 4 karung upahnya 68.000, 5 karung upahnya 85.000. Kemudian kita gambarkan seperti ini grafiknya Bu. Jadi grafiknya itu bergerak dari arah kiri bawah ke kanan atas. Oke, untuk kelompok yang lain apakah sama untuk grafiknya? Oke, beri plus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi sudah didapatkan upah yang diterima ketika dia 12 karung itu 204.000. Nah, yang untuk pertanyaan kedua yaitu berapa karung sih diperoleh ketika upahnya itu 306.000, yaitu ketika 18 karung. Nah, di sini pada grafiknya yaitu pada perbandingan senilai ini apa sih dapat Anda simpulkan dari grafiknya? Berbentuk apa dia grafiknya? Garis lurus. Nah, garis lurus. Kenapa dia bisa garis lurus, Putri? Karena semakin itunya bertambah. Apabila ada variabel yang lainnya bertambah, variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, dia itu bertambahnya itu konstan kan? Iya. Nah, makanya dia itu berbentuk garis lurus. Nah, garis lurusnya dari arah bagaimana? Kiri Kiri ke bawah. kiri bawah ke kanan atas. Oke. Nah, jadi siapa yang dapat menyimpulkan apa itu perbandingan senilai? Ya, boleh Rizky. Jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan 2 atau lebih besaran di mana nilai suatu variabel bertambah maka variabel yang lain ikut bertambah juga, dan juga sebaliknya. Nah, betul yang dikatakan Rizky tadi. Nah, ada yang ingin menambahkan dari kesimpulan yang diberikan Rizky itu? Coba tambahkan grafiknya. Berarti grafiknya garis lurus. Oke. Berarti Ananda sudah paham mengenai materi perbandingan senilai ini? Sudah ya Bu. Alhamdulillah. Karena Ananda sudah paham, nah Ibu sesuai yang Ibu bilang tadi di akhir pembelajaran Ibu memberikan Ananda kuis. Nah, kuis ini dikerjakan secara individu. Nah, tolong Ananda sediakan kertas 1 lembar. Nah, kuisnya hanya 2 buah soal. Nah, Ibu beri waktunya 1 menit. Oke, pengerjaan kuisnya telah selesai. Untuk pembelajaran hari ini sudah dari Ibu. Nah, Ananda ingin oleh-oleh dari Ibu? Ibu punya oleh-oleh nih. Boleh dari mana? Ada deh, pokoknya Ibu punya oleh-oleh. Ananda mau? Mau. Nah, karena semuanya pada setuju nih mau oleh-oleh, Ibu punya oleh-oleh. Oleh-olehnya itu PR. Bilang mau tadi, berarti Ibu kasih Ananda PR. Nah, PR-nya itu kerjakan di buku paket kita, halaman 78, nomor 1, 3, dan 4.
Nah, tugasnya dikerjakan di buku PR. Kumpulnya itu minggu depan. Nah, paginya itu letakkan bukunya di atas meja ibu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas PR terlebih dahulu, ya. Di PR-nya itu akan dibahas dahulu. Oke, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan mempelajari perbandingan berbalik nilai. Tadi kan senilai kan, berarti minggu depannya kita mempelajari berbalik nilai. Oke, mungkin itu sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih lah atas keaktifan Ananda hari ini, kehadirannya gitu. Nah, terima kasih. Maaf Ibu apabila ada kesalahan kata. Sebelum tutup, kepada ketua kelas silakan pimpin doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.